Shalom! Selamat Natal dan selamat datang di Youth Christmas. Sudah siap memuji Tuhan? Siap! Eits, sabar dulu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selama ibadah berlangsung. Hah? Kok mirip? Yang harus diperhatikan pertama adalah Jangan lupa make up dulu ya, Besti. bukan itu loh. Bentar lah, Besti, lagi syuting nih. Pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah menonaktifkan atau men-silent handphone atau alat komunikasinya ya. Hehehe, ini udah dinonaktifkan kok. Yang kedua, buang sampah jangan sembarangan ya. Mari tetap jaga kebersihan agar nyaman beribadah. Yang ketiga, memuji Tuhan harus semangat. Semangat! Semangat. Semangat gitu loh. Semangat. Udahlah. Yang terakhir dan terutama adalah Mari mempersiapkan hati untuk menerima lawatan dan hadirat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. dan tetap jaga pendengaran kita ya teman-teman. Emang tema Natal kita apa sih, Kak? Build resilience through faith dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Yang artinya Membangun ketahanan melalui iman. Kapan sih ini mulainya? Sekarang selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari mudah-mudi silakan duduk. Ya, duduk dengan baik. Tadi kita kan sudah nyanyi soraya, nanti mau bersorak lebih lagi setelah kita mendengar firman Allah. Kalau tadi baru kita diawali dengan pujian, baru kita akan menerima firman Tuhan. Kemudian setelah itu nanti lebih dahsyat lagi untuk kita memuji, bersorak, mengagungkan Tuhan yang maha baik, yang maha kasih, yang telah menggendong kita tiba di ruangan ini. Itu sebabnya saya bangga melihat para pemuda-pemudi segar tadi bernyanyi sukacita. Buatlah itu untuk Tuhan, bukan menjadi tontonan orang lain. Jangan mau ya, jangan mau kita jadi tontonan orang lain. Sebab kita di sini bukan menjadi pelawak supaya orang senang, enggak. Tapi supaya Tuhan Yesus senang. Katakan amin. Saya bernyanyi supaya Yesus senang. Ucapkan dulu. Lebih kencang. Saya bernyanyi supaya Yesus senang. Nah, bilang kiri kanan. Halo bro, saya nyanyi dari tadi supaya Yesus senang. Bilang dulu kiri kanan. Jangan lihat saya. Kayaknya ada yang begini. Bilang, hai bro, saya datang di sini mau menyenangkan Tuhan Yesus. Kuat. 3, 2, iya. Jangan lihat saya, lihat temanmu. Ulangi lagi. 3, 2, ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ini Shalom itu baru 10% dari orang sebanyak ini. Coba kita naikkan sampai 100%. Shalom. Ini baru 65. Masih sisa 35 lagi. Ayo, Shalom. Tangannya naik, Shalom. Ayo lagi, Shalom. Sorak 3 kali, haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Ada orang Tanjung Pinang di sini, hebat ya. Tepuk tangan untuk orang Tanjung Pinang. Hebat. Jauh lu Tanjung Pinang itu, harus naik kapal laut. Tapi mereka datang. Tapi ada juga saya lihat tadi orang dari Jogja di sini. Ada yang dari Surabaya, entah dari mana-mana. Mereka mau beribadah memuji Tuhan. Dan lebih dahsyat lagi, ada juga yang bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah muda-mudi ini di media, live streaming di YouTube GPT Batam Kota. Maka tunjukkan kepada mereka bahwa kamu, saya, kita semua adalah pribadi-pribadi Kristen. Arti Kristen itu memiliki karakter Kristus.
memiliki karakter Kristus, rupa dan teladan Allah. Jadi bilang sama temanmu, kau lihat enggak rupa saya? Ini seperti rupa Kristus, bilang. Bilang dulu. Pandang dulu rupa saya, bilang. Bilang dulu kiri kananmu, lihat wajah saya. Seperti wajah Yesus kan? Ada yang bilang, Jadi lihat ya, karena manusia dicipta oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah. Amin ya? Itu yang diminta Tuhan. Makanya Natal ini datang supaya kalian menjadi bintang, menjadi sinar. Arti bahasa sederhana dari bintang itu menjadi pemimpin. Mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan prestasi-prestasi yang dahsyat. Bukan menjadi lilin. Menjadi barisan depan. Bisa menavigasi. Itu yang diminta Tuhan. Pokoknya Tuhan mau kalian pemuda-pemudi yang bernyanyi malam ini, yang percaya Yesus, memiliki iman, kalian tidak boleh jadi pemuda kaleng-kaleng. Bilang, saya tidak mau jadi pemuda Kristen kaleng-kaleng. Bilang dulu, kurang kencang, bilang ke telinganya supaya bangun dia. Ya, harus menjadi pemuda yang dahsyat. Katakan, kita dahsyat. Ada yang malu-malu karena dia nggak dahsyat. Sekarang kau dahsyat, kuat. Kita dahsyat. Jadi yang dahsyat itu tahu etika. Orang yang tidak tahu etika, tahu sopan santun, tahu kapan bergerak, tahu menempatkan diri, bisa memposisikan diri, itu baru keren. Amin ya? Waktu nyanyi, sorak. Waktu dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Haleluya, amin ya? Waktu orang tua menyampaikan nasihat, dengar. Itu namanya pribadi Kristen. Mari kita didasari oleh firman Tuhan, temanya membangun ketahanan, with resilience, through faith. Ya, ini temanya. Kita baca dulu firman Tuhan, tidak semua, saya dibantu oleh media nanti dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang 10. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ya, karena ada di sini sama-sama baca ya, dipandu oleh Saudara Mesa ya. Sama-sama sekuat suaramu ya, tapi keren. Ikuti irama dari leaders, ya, ikuti dengan baik-baik. Tapi semua membaca sekuat suaramu. 3, 2, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kuat, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lebih kuat lagi. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, firman Allah yang pemuda-pemudi baca, yang saya baca juga hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Saya juga terima kasih kepada Bapak Gembala di sana yang sudah berdoa bagi kita semua. Berdoa loh Bapak Gembala itu, supaya kalian bisa jadi jenderal, supaya kalian bisa jadi profesor. Katakan amin. Tidak ada seorang hamba Tuhan melihat pemuda-pemudi Kristen jadi kere, jadi kaleng-kaleng, lontang-lantung. Katakan, Yesus tidak mau kita lontang-lantung. Katakan lagi kencang, Yesus tidak mau kita lontang-lantung. Pegang itu. Kenapa saya bawa KKR muda-mudi? Saya ingin kalian 10 tahun mendatang ada jadi menteri, ada jadi gubernur, ada jadi profesor, punya profesi yang luar biasa. Jangan luntang-lantung. Bangsa ini
membutuhkan kehadiran. Katakan amin. Itu makanya ada Natal. Natal ini bukan supaya heboh, tapi Natal ini memberikan kepastian supaya kalian menjadi gelap. Dikatakan Tuhan, kita ini menjadi terang dunia. Katakan dulu haleluya. Lebih kencang, kita ini adalah terang dunia. Katakan haleluya. Tetapi kalau kau jadi gelap, apa dikatakan? Betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kegelapan dunia jadi pekat. Sadari itu. Dunia sudah jahat, tapi kalian bisa menahan supaya kegelapan jangan menjadi pekat. Begitulah Tuhan sangat merindukan kalian. Makanya tadi kulihatkan nyanyi singer tuh, jangan hanya nyanyi ya, kerja juga menari-nari ya. Jangan kalau di gereja melompat-lompat, kalau kerja malas, menguap melulu. Banyak juga loh pemuda-pemudi ini. Kalau makan keringat, betul ya? Kalau kerja apa? Bilang, bukan saya itu. Loh. Nanti kalau saya katakan, banyak pemuda-pemudi ini, kalau makan berkeringat, tapi kalau kerja kedinginan. Langsung jawab, bukan saya itu, gitu ya. Banyak pemuda-pemudi Kristen, kalau makan berkeringat, kalau kerja kedinginan. Haleluya. Saya rindu sebagai hamba Tuhan. Saya nggak mau kalian rugi datang ibadah. Harus ada perubahan. Capek juga saya hanya mengumpulkan para pemuda-pemudi di sini. Tetapi saya rindu supaya kalian menjadi hebat-hebat ke depan. Itu ditentukan oleh ibadahmu. Supaya tahan mentalmu. Sehingga jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa, apa dikatakan? Betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya dunia ini. Coba kalau pendeta sudah gelap, betapa gelapnya dunia ini. Di tengah kegelapan ini Tuhan mau ada kita bersinar. Haleluya, amin ya. Makin gelap makin bersinar. Makin jahat dunia kalian makin baik. Makin jahat makin baik. Makin jahat makin baik. Haleluya, amin. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kalian tahu, di era Nuh, semua jahat. Tapi Nuh makin baik. Semua makin jahat. Dia tidak mau terbabit. Dia tidak kaleng-kaleng imannya. Dia tidak mudah terbawa arus, terbawa era. Dia terus menjaga kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kegelapan sudah menjadi luar biasa datang air bah, dia apa dikatakan? Dia malah gilang gemilang. Itu maksud Natal ini diberikan kepada kita. Sehingga diminta bangkitlah, bersinarlah. Karena terangmu telah datang. Amin ya. Yesus telah datang, kalian dipilih. Ayo, tunjukkan karaktermu. Tunjukkan prestasimu. Tunjukkan mentalmu. Tunjukkan kepribadianmu. Tunjukkan komunikasimu. Tunjukkan siapa dirimu. Beda dengan yang lain. Itu akan menjamin kehidupan bangsa ini, kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Dahsyat. Itu makanya Natal ini dibuat. Saya tidak mau pemuda-pemudi Kristen ini, karena di sana lompat-lompat, di sini lompat-lompat, jangan ya. Di sana goyang ke kiri, kita goyang ke kiri. Di sana goyang ke kanan, ikut goyang ke kanan. Itu pemuda tidak punya resilient. Kita tidak bingung, sana goyang, sana ribut. Silakan aja, namanya juga era. Tetapi kita tetap berjalan. Berdirilah teguh, amin ya. Bukan itu tadi kan? Berdirilah teguh. Kita tidak boleh mengatakan, ini jelek, tidak usah. Tapi hidup terus. Establish dia. Dahsyat. Itu yang dikatakan firman ini. Jadi pemuda-pemudi Kristen ini memiliki kemampuan diri untuk bertahan mengatasi kesulitan, kemudian bangkit, melanjutkan kehidupan, tidak menyerah dan tunduk pada kesulitan, sehingga menyerah terhadap iblis dan dosa. Jangan. Itu tadi yang kita baca itu. Itu aja kata pendeknya.
Yesus tidak mau kalian pemuda-pemudi Kristen kaleng-kaleng. Dan jangan ikuti itu. Kalau ada pemuda Kristen kaleng-kaleng, bilang sama dia, jangan kaleng-kaleng bro. Kita punya Tuhan Yesus. Amin ya? Amin ya? Pergaulanmu dahsyat. Cara belajarmu hebat. Produktivitasmu tinggi. Etikamu tak tertandingi. Itu akan membuat ada harapan bagi bangsa ini. Jadi Alkitab menulis, tolong tampilkan saya punya tulisan. Saya mau percepat ini, kita mau nyanyi lagi, amin ya. Tapi saya minta setelah dengar firman Tuhan, kalian makin kuat bernyanyi, amin. Karena kepada Tuhan kita bernyanyi. Alkitab menulis bahwa ada kuasa yang kelihatan, juga tidak kelihatan, sedang merusak kehidupan manusia atau generasi muda. Supaya apa? Agar jatuh dalam penguasaan iblis. Itu yang dikatakan Efesus tadi. Sadari itu. Ada kuasa yang tak terlihat. Juga terlihat. Sedang merusak. Lihatlah sekarang kiri kanan. Sedang banyak pemuda. Kalau pemuda yang tidak mengenal Yesus rusak, ya dia ikut yang tidak baik. Ya mungkin saya pikir Tuhan tidak langsung menghukum dia. Kalian harus menolong itu. Tapi kalau kalian sudah ke gereja, tahu Natal, ada lagi pohon Natal di rumah, makanin kue lagi waktu Natal, tapi ikut rusak, Tuhan marah. Hatinya pilu. Jadi Alkitab menulis itu, agar generasi muda Kristen, supaya jatuh dalam penguasaan iblis. Dan kemudian, lanjut, kuasa iblis ini tidak mampu dihadapi siapapun. Selain kalau seorang pribadi itu hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu apa sih? Yesus. Yesus itu adalah iman. Katakan amin. Sebab dia adalah firman. Galatia mengatakan iman itu telah datang. Yesus telah datang. Itu makanya bangun ketahananmu bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Bangun ketahananmu bersama dengan Yesus. Walaupun banyak tantangan, kesulitan, engkau tidak akan pernah gagal. Kalian akan menjalani kehidupan ini diakhiri dengan happy ending. Pemuda-pemudi catat ini. Tuhan mau kehidupanmu di akhir hidupmu happy ending. Jangan takut dengan kondisi sekarang. Caranya bagaimana? Ayo, libatkan Yesus dalam hidupmu. Ikuti firman Tuhan. Sebab di dalam Galatia pasal 11 banyak di situ persoalan-persoalan dihadapi oleh umat-umat yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Mereka banyak menghadapi tantangan ujian, tapi mereka tidak kalah. Selalu kuat menghadapi tantangan. Selalu tampil gilang gemilang. Kalau mereka sudah diberkati Tuhan, kalian juga mau diberkati Tuhan. Amin ya. Tuhan tidak maulah. Catatlah ini bagus-bagus. Saya lebih tua dari kalian. Daud juga sudah mengatakan, dulu saya masih muda, sekarang saya sudah tua. Tidak pernah saya lihat orang benar itu keturunannya menjadi peminta-minta. Jadi lihat ya, kalau kalian betul-betul ada di dalam Tuhan, tidak akan pernah ada orang Kristen jadi apa? Kencangnya? Tidak pernah ada orang Kristen jadi apa? Tapi jadi apa dia? Memberkati. Katakan amin. Memberkati. Katakan amin. Tidak pernah itu. Sehingga ini diminta Tuhan. Dan perlu dicatat lagi, naikkan lagi. Itu. Baca sama-sama. 3, 2, iya. Pemuda-pemudi manusia dengan segala kehebatannya, tidak seorang jua pun yang dapat mengalahkan kuasa iblis. Gak ada, betul ya? Bisa kalian kalahkan kuasa iblis? Gak bisa. Makanya bangunlah kekuatanmu di dalam Tuhan. Sebab kuasa iblis ini bekerja bagi pemuda-pemudi yang suka yang namanya durhaka. Apa itu durhaka? Hah? Durhaka, tidak beretika,
tidak tahu hormat, tidak mengasihi Tuhan, durhaka namanya. Pada pribadi orang inilah setan itu terus menggerayangi kehidupannya. Saya ingin dibaca itu Efesus pasal 2. Ayat 1 dan 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena mengikuti jalan dunia ini terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Ya. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Begini bahasa tadi. Roh yang sekarang bekerja di antara pemuda-pemudi yang durhaka. Tidak mau durhaka itu, tidak mau mengakui orang tua. Sebagai umat Tuhan tidak mau mengakui bahwa Yesus Tuhan yang mengasihi kalian, yang akan menolong kalian, yang sudah memberkati kalian. Kalian tidak mau mengaku. Tanda pemuda-pemudi mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanmu, pasti engkau akan berubah dalam kehidupan. Tapi kalau kehidupan para pemuda-pemudi terus rusak, itu namanya durhaka. Nah, kalau kehidupanmu makin tidak baik, tidak takut Tuhan, tidak hidup dalam firman Tuhan, ingat baik-baik. Ini roh-roh yang dibaca tadi dalam Efesus akan terus menguasai kehidupan. Sekali lagi baca ayat 2, sekali lagi. Ya. Kamu hidup di dalamnya Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada dikatakan roh yang luar biasa di angkasa ini. Di dalam kosmos ini. Di dalam ciptaan ini. Dan itu akan bekerja merusak orang-orang pemuda-pemudi yang apa dikatakan tadi? Yaitu pemuda-pemudi yang durhaka. Makin kalian durhaka, tidak makin takut sama Tuhan, iblis akan makin merusak kehidupan. Tetapi kalau kalian makin hormat sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan, iblis itu tidak akan mampu menjamah hidupmu. Amin ya. Kerjanya iblis itu bikin engkau gagal, bikin engkau frustasi, bikin engkau mau bunuh diri, membuat engkau jadi pemalas, gak mau mencetak prestasi. Orang yang Kristen itu lain loh, pemuda-pemudi Kristen itu. Dia nggak mau makan kalau belum bekerja, betul ya? Kalian gitu ya? Ada juga orang maunya makan terus kerja enggak. Kalau pemuda Kristen lain, dia tidak mau makan kalau belum apa? Betul ini? Betul ya? Tapi banyak pemuda-pemudi terus mau makan tapi nggak mau apa? Nanti kalau banyak pemuda-pemudi terus ingin mau makan, tapi tidak mau kerja. Jawab, bukan saya itu, gitu ya. Banyak pemuda-pemudi mau makan melulu, tapi tidak mau kerja, malas kerja. Jawab. Hebat, tepuk tangan untuk kita. Amin ya. Itu makanya kalau engkau kuliah, jangan terus habis uang kuliah bawar sama sekolah. Kalian jadi-jadi. Bilang bukan saya itu. Tuh. Kalau bapak mama bayar kuliahmu, tunjukkan prestasimu. Amin ya. Kalau Yesus sudah menebus engkau dari dosa, tunjukkan kesucian. Tuhan tidak suka melihat pemuda-pemudi nari. Tapi karakternya enggak bagus. Tapi kalau karaktermu bagus, engkau nari-nari, senang juga. Saya juga lihat orang pintar, walaupun dia gini, hebat ini karena pintar. Tapi kalau malas kerja baru gini-gini, ribut. Karena apa? Nari-nari tapi malas. Coba dia nari-nari tapi rajin, hebat ya. Ceria dia itu. Makanya bukan kalian itu, amin ya. Amin ya. Bilang dulu sama temanmu, saya bukan pemalas. Kok kalian ketawa sih? Bilang kencang, saya bukan pemalas. Haleluya.
Tuhan nggak mau lihat pemalas. Sebab pemalas itu adalah temannya iblis. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang tidak kerja nggak boleh apa? Dimakan. Betul ya? Itu makanya di rumah kalau kalian belum kerja, jangan makan. Bilang mama, makanlah. Ah belum kerja saya mau sapu dulu. Sapu halaman, cuci mobil, bersihkan gerasi, baru makanlah. Amin ya? Nanti saya mau tanya orang tuamu. Setelah pulang Natal ini sudah daset belum? Sebab ingat baik-baik. Iblis itu haus darah. Darah siapa? Darah orang pemuda-pemudi yang percaya Yesus. Kalau pemuda-pemudi yang tidak bertobat, iblis nggak suka darahnya itu. Karena dia pikir, nggak mau dia. Dia haus darah orang yang hidupnya suci. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia haus darah itu. Maka catat itu. Makanya kalau kalian tahu iblis itu haus darah, jaga hidupmu supaya jangan dihisap oleh dia. Haus darah iblis itu. Tapi darah siapa? Darah pemuda-pemudi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka lawan dia. Itu dikatakan Petrus. Bahwa iblis musuhmu dikatakan apa? Mondar mandir. Mau melenyapkan kalian para pemuda-pemudi. Dia haus darah. Ini perlu dibaca ini ya. Wahyu pasal 17 ayat pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Ya. mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 5 sampai ayat 6. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Ya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Nah mabuk. Lihat ya. Iblis itu kenajisan, kerusakan moral itu, dia ingin menghisap darahmu. Dia nggak mabuk dengan orang yang rusak di sana. Dia mabuk dengan darah pemuda-pemudi yang memang sangat cinta Tuhan. Sadari itu. Makanya bangun ketahanan di dalam iman. Amin ya. Supaya darahmu jangan dihisap oleh dia. Kalau darahmu dihisap oleh dia, selesai kalian. Sebab iblis itu haus darah. Sekali lagi ayat itu. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ya. Dan darah saksi-saksi Yesus. Mabuk. Kalau kalian katakan, saya ini saksi Yesus. Saya ini kudus. Ingatlah. Iblis itu mau menghisap darah. Maka jaga dirimu. Supaya jangan dihisap oleh dia. Dikatakan firman Tuhan tadi, sadarilah para pemuda-pemudi, bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh iblis secara unik. Secara unik, gak kelihatan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh iblis. Sehingga wujud kuasa iblis menguasai manusia, lihat. Wujud kuasa iblis menguasai manusia, manusia itu dirusak. Dirusak sehingga tidak mampu mengontrol diri sendiri. Alias tadi saya katakan menjadi pemuda-pemudi apa? Menjadi pemuda-pemudi apa? Kaleng-kaleng. Nggak bisa, tidak ada ketahanan melawan kenajisan. Tidak ada kemampuan memperbaiki pergaulan. Sangat lemah. Kenapa? Dirusak oleh iblis. Lihatlah sekarang. Ini era di mana kerusakan moral, kerusakan etika, kejahatan, percabulan tidak tabu lagi sekarang. Malah itu menjadi kebanggaan. Sekarang ini catat pemuda-pemudi. Malah orang yang pintar berbuat dosa dianggap berprestasi. Dunia sekarang sedang lain. Orang yang gak kerja, malas kerja,
Tapi makan melulu kerja dianggap prestasi. Saya nggak kerja malas-malas tapi kenyang terus. Tuhan tidak mau begitu. Sehingga itu ditulis dalam kitab Markus itu. Manusia dirusak sehingga tidak mampu mengontrol diri. Itu dikatakan kerasukan roh yang membisukan. Nah ini. Ini anak muda ini. Saya mau supaya kalian rajin-rajin baca Alkitabmu ya. Kalian punya Alkitab enggak? Kalian punya Alkitab enggak? Ya. Tapi tinggal di rumah kan enggak apa-apa. Nanti pulang baca ya. Amin ya. Jangan handphone baca-baca. Kamu terganggu nanti sambil baca handphone, datang WA, ya kan? Makanya kalau beribadah itu ada baiknya singkirkan dulu handphonemu itu, matikan dulu. Ketika datang WA, kalian nggak lihat terganggu kan? Karena nggak bisa mengontrol diri. Oh sebentar ada WA, panggilan kerja. Bagaimana kira-kira lagi beribadah, keluar panggilan? Saudari dipanggil untuk bekerja di perusahaan kami. Dipanggil saya. Pikiran kita tidak lagi firman Tuhan. Itu dalam Markus pasal 9. Sudah dapat ya? Coba baca 17. Ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Nah, ini kerasukan roh yang membisukan. Sampai ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Rusak dia tuh, giginya bekertakan. Lihat pemuda itu. Ditegur sama orang tuanya. Kayak kerasukan. Mau digigit bapaknya. Di sini nggak ada ya? Ada di sini. Ada loh. Anak muda itu ditegur. Bilang jangan, bukan saya itu. Iya banyak pemuda sekarang. Kalau dia nasihati, mulutnya apa? Berbusa. Tak apa dia omong. Bukan saya itu bilang. Tapi Tuhan tahu ada di sini seperti itu. Tapi saya mau berdoa supaya kalian pulang nanti diperbaiki oleh darah Yesus. Amin. Coba lihat nih. Habis sampai ayat yang ke-18. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Ayat 18 saja. Tetapi mereka tidak dapat. Gak bisa. Ingat baik-baik. Tidak ada manusia yang bisa melawan roh ini. Ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Ya. sudah berapa lama ia mengalami Sudah ini? berapa lama orang ini? Mulutnya berbusa. Giginya. Emosinya. Di sini nggak ada, tapi Tuhan lihat kamu ada loh. Bilang aja bukan saya itu Tuhan. Ditanya sama Tuhan, udah berapa lama begini? Apa jawaban orang tuanya? Baca. Jawabnya, sejak masa kecilnya. Sejak kecil. Rupanya sejak kecil sibuk aja dengan handphone. Dipanggil. Namanya bagus. Timotius. Timotius. Lihat tuh. Ada lagi wanita, namanya siapa? Elizabeth. Nama bagus, kelakuan. Wih, bilang bukan saya itu. Ya sekarang itu. Sejak kecil dia nggak bisa buka mulut. Bilang bukan saya itu. Saya nggak mau diatur handphone. Makin kecil suara. Saya nggak mau diatur handphone. Saya buang itu handphone. Katakan, Yesus tolong saya. Nggak mudah. Coba lihat anak muda itu sambil makan. Makannya nggak masuk ini terus. Mamanya bilang, ya makan nasimu. Ya mak, ribut kali sih mama ini. Dipaksa makan.
Tuhan tahu loh kalian. Sejak kecil. Makanya kalian harus punya ketahanan. Tidak salah punya handphone, tidak salah memiliki yang namanya semua media. Itu bagus ilmu itu. Tapi jangan kamu dirusak oleh itu. Betapa gampang sekarang pemuda-pemudi emosi. Kalau sedang diganggu, sedang main apa? Gak bisa ngomong. Temannya gak ada di sini. Temannya di hutan sana. Begini dah. Ditanya orang tuanya, siapa itu? Setan. Oh gak kelihatan. Coba lihat. Sekarang generasi ini, temannya gak pernah di situ. Di mana temannya? Di udara. Roh-roh di udara. Dan itu akan menguasai hidupmu. Sampai kau durhaka, dirusak engkau. Ditanya sudah berapa lama? Sampai 22? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Bayangin roh ini diseret. Kemana? Kayak api, apa lagi? Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, Ya. jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Nah ini ya, ini kerusakan pemuda-pemudi di era ini. Generasi apa kalian sekarang? Generasi Alpha atau generasi Z? Rusak. Tidak bisa menguasai diri. Tidak memiliki kemampuan bertahan. Sehingga datang bapaknya. Tuhan, kalau engkau mau tolong, tolonglah. Amin ya. Itu sekarang banyak tangisan orang tua. Bagaimana cara menolong anak ini? Tapi Tuhan mau tolong kalian. Amin ya. Katakan Yesus mau tolong saya. Itu makanya nanti ketika saya berdoa kau sungguh-sungguh ya. Supaya jangan gagal kehidupan. Ada 5. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ya. ia menegur roh jahat itu dengan keras. Ya. Katanya, hai kau roh Hai engkau roh apa? yang menyebabkan orang menjadi Yang bisu dan membuat tuli. pemuda-pemudi bisu, tuli. Coba lihat, pemuda dipanggil bapaknya. Maria. Yosef. Kamu nyahut. Karena apa? Tertutup mulutnya terus. Sejak kecil. Tapi pada malam Natal ini kalian mau diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Naikkan tanganmu haleluya. Lebih kuat haleluya. Sebab nggak bisa. Ingat baik-baik. Habis 25. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, Keluar daripada pemuda-pemudi ini terus. dan jangan memasukinya lagi. Jangan memasukinya lagi. Merdeka. Supaya kalian punya produktivitas. Supaya kalian memiliki kecepatan. Memiliki kemandirian. Disebut di sana, baca yang merah. 3, 2, ya. Kerasukan roh yang membisukan. Makanya belajar berkomunikasi dengan orang tua. Amin ya. Belajar berkomunikasi dengan teman baik-baik. Sebab iblis sedang bekerja di era ini. Yang hitam, apa maksudnya? Baca kuat, 3, 2, ya. Peduli pada orang lain, serta tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu sedang merajalela di era ini. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kalian menjadi pemuda yang dahsyat. Amin ya. Yang kedua, tampilkan bagaimana dia diperlakukan oleh roh itu. Yang merah, 3, 2, ya. Benar? Coba kemudian kalau sudah kalau sudah begitu jangan coba dekat-dekat, digigit kalian nanti. Hanya Yesus yang bisa menolong itu. Katakan amin. Hanya Yesus yang bisa menolong itu. Soalnya nanti kalau apapun itu kerja, nggak mampu. Dia akan menghadapi tantangan dengan teman kerja, dengan bosnya. Dia akan ngotot.
Nah, dia dipecat, resign. Tapi kalau kalian punya kematangan, kelenturan, fleksibilitas, elastisitas, ya sudah, mampu menghadapi tantangan. Haleluya, amin ya. Itu pekerjaan Tuhan Yesus dalam Natal. Yang hitam, baca, 3, 2, ya. Atau? Nah, keras, kaku, perkataannya kotor, dikuasai emosi, amarah. Ini penyakit generasi muda. Tidak bisa engkau lepas dari situ. Kalau sudah begini kehidupanmu, jangan pernah engkau akan berhasil. Engkau akan tersingkir dari pergulatan kehidupan ini. Tapi kalau engkau memiliki resilience, ketahanan, kematangan, selalu ada gelombang, selalu ada masalah. Tapi ketika terbentur, engkau dikuatkan oleh Tuhan, amin ya. Ada masalah, engkau tidak kaku, tidak frustasi, tidak mengambil tindakan yang negatif. Tuhan akan menolong kehidupanmu, amin ya. Nomor 3, kemudian diapain lagi dia? Baca lebih kuat lagi ya, 3, 2, ya. Diseret, nggak bisa dia menguasai, diseret terus. Yang hitam, 3, 2, ya. Nah itu, hidupnya dikuasai hawa nafsu. Ingat ya, manusia yang hebat dikuasai otak. Segala sesuatu diolah oleh otak. Otaknya dulu, jangan nafsu. Manusia yang paling rendah dikuasai apa? Nafsu. Saya telah melakukan kejahatan baru mikir. Kalau pemuda yang ada Tuhan, otaknya dulu. Ini busuk, ini jahat, ini kotor. Otak. Kita tidak bisa lari dari kebusukan di dunia, tapi otakmu cerdas. Makanya orang Kristen yang bertobat itu yang pertama dirubah Tuhan, otaknya. Jadi lihat ya, Roh Kudus diberikan Tuhan masuk di otakmu. Jadi kalau kamu lihat orang Kristen katanya selalu beribadah, tapi otaknya enggak jalan, itu bukan Kristen itu. Jadi orang Kristen itu yang menonjol apanya? Kecerdasannya. Jangan pemuda-pemudi yang ngah, tahu ngah, ini. Orang sudah nyanyi tadi, loh ini. Tadi saya lihat waktu di suara ini. Ini namanya ngah-ngo. Ngah-ngo ini kalau dilanjut, ngangang dan apa? Coba, pemudi-pemudi, jangan kalian mau didekati pemuda yang ngah-ngo. Kerjanya cuma apa? Dibilang, I love you. Engkau ngah-ngo gitu kok. Pemuda juga, pemuda, jangan dekati pemuda yang apa? Ngah. Dekati pemuda-pemudi yang cerdas. Amin. Bilang dulu kira, saya cerdas loh. Bilang sekali lagi, saya cerdas. Loh, ada yang begini. Kalau kamu bilang saya cerdas, Tuhan akan berikan kecerdasan. Amin ya. Bilang, saya cerdas. Kalian tahu nggak Salomo? Ketika dia memimpin, yang diminta sama dia kecerdasan. Makanya kalian harus berdoa, Tuhan berikan sama saya otak yang smart, cerdas, sehingga bisa memimpin. Salomo kan itu duanya. Waktu Tuhan datang, waktu dia menyembah, Tuhan bilang, Salomo apa yang kau minta? Sebutkan. Gak diminta kekayaan, gak diminta jodoh. Ini ada pemuda saya berdua jodoh, asal berdua jodoh. Di Batam ini kalau kalian susah dapat jodoh, pergi aja ke situ, ini jodoh. Betul ya? Ini kita ibadah ini di daerah mana ini? Jadi kalau susah kalian dapat jodoh, sama ke jodoh. Masuk di planet, ketemu Tuhan Yesus, amin ya? Ini cerdas. Itu Kristen. Tanda seorang pemuda Kristen cerdas. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Cerdas.
Itu dikatakan dalam Roma loh. Dikatakan oleh Paulus. Setelah dia jelaskan semua tentang berkat kekristenan, langsung dikatakan Roma pasal 12 ayat yang kedua, not conform, but apa? Transform. Berubah dari mana? Cara berpikir cerdas. Ini tadi nggak cerdas, dirusak. Yang kedua, menjadikan pemuda-pemudi menjadi sangat kejam dan jahat. Ikuti terus, ayo. Lebih cepat lagi. Ini udah mau habis waktu. Udah berapa menit? Lupa saya tadi menghidupkan HP saya hidupkan di tengah jalan. Jadi, udah berapa menit ini ya? Saya panitia udah berapa menit ini? 15 menit lagi. Ya diingatkan ya, tinggal 15 menit lagi. Yang paling bahagia saya, makin pendek makin bagus. Tapi yang rugi kalian. Sebab kita datang di sini mau menerima firman Tuhan. Amin ya. Tuh. Kalau kalian diajar oleh dosen 10 menit, rugi kalian. Dia paling enak. Tahu dosen itu, mari, mana tugas ini segala macam. Enggak ada, setelah pergi dia pulang. Kalian bayar uang kuliah. Kalau tadi dikatakan, yang pertama merusak, sehingga tidak mampu mengontrol diri. Yang kedua, menjadikan para pemuda-pemudi sangat kejam dan jahat. Itu cerita orang yang di Gadara. Kalian tahu orang di Gadara itu? Wah, kejam. Saya nggak baca lagi. Yang merah tampilkan. Ini orangnya. Ini hanya. Baca yang merah, 3, 2, ya. Terus. Ini apa artinya yang hitam? 3, 2, iya. Iya itu manusia sekarang. Pendeta pun banyak begitu. Nggak mau ditertibkan. Selalu melanggar aturan. Walaupun dibikin aturan kayak rantai, diputus. Apapun nasihat, diputus. Nggak mau teratur, nggak tahu aturan, dan suka ngatur-ngatur. Nggak tahu apa? Aturan. Kemudian tidak apa? Dan kemudian apa? Itu lihat pemuda itu suka ngatur-ngatur. Pak begini pak, mak gini pak, mama ini ketinggalan zaman. Ditanya mamanya, kamu sudah maju zamanmu, apa yang kau buat? Banyak kan pemuda-pemudi hanya menghakimi orang tua ketinggalan zaman. Oke kalian sudah maju zamanmu, apa yang kalian buat? Walaupun lihat orang tuamu ketinggalan zaman, tapi banyak yang sudah dibuat bagi kalian. Amin ya. Amin ini. Makanya jangan bilang sama orang tua, ketinggalan zaman. Jadul. Apa itu jadul? Hah? Apa katanya? Zaman dulu. Sekarang kalian zaman apa? Zaman now. Apa yang kalian sudah buat? Keringat makan? Kedinginan apa? Bilang, bukan saya itu. Ini diam di pekuburan. Tidak bisa ditertibkan dan selalu melanggar aturan. Itu sekarang. Itu semua kena roh jahat. Nah perlu ketangguhan menghadapi iblis. Itu tadi kita sudah baca, lebih cepat saya. Nah perlu ketangguhan. Sadari bahwa semua kerusakan moral, kerusakan etika, kerusakan karakter manusia bersumber dari pekerjaan iblis yang menguasai dunia secara unik. Perhatikan ya, dunia ini sekarang dikuasai oleh iblis secara unik. Itu makanya Yesus ketika dia datang, ketika dia disalib dikatakan, dia sudah melemparkan iblis supaya jangan menguasai kehidupan. Makanya miliki Tuhan Yesus supaya iblis dilemparkan dari kehidupan. Itu ditulis kok dalam Yohanes pasal 12 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 11, yang kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal yang ke 19. 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. kita berasal dari Allah, katakan amin.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Katakan amin. Amin. Terus, Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. perhatikan ini. Seluruh dunia dengan apapun yang ada di dalamnya berada di kuasa si jahat. Teknologi, iptek, semuanya. Sosial budaya sedang dikuasai oleh iblis. Makanya miliki ketangguhan dengan membangun dirimu di atas firman Tuhan. Di HP itu bagus itu. Tidak ada yang menyatakan HP nggak bagus. Bagus ya, banyak informasi di sana. Tapi itu dimasuki oleh iblis. Jadi bagaimana caranya? Tangguh imanmu. Sehingga dia tidak mendikte engkau. Tapi kamu bisa menciptakan HP. Amin ya. Ada orang kalau pintar main HP bagus ya. Tapi jauh lebih pintar kalau bisa bikin HP. Betul ya? Betul nah? Tuh. Kalau kalian cuma bisa menggunakan, belum hebat. Tapi bisa menciptakan. Banyak orang pintar main game. Tapi menciptakan game nggak ada. Jadilah kalian bukan pemakai, tapi pencipta. Haleluya, amin ya. Jadilah kalian pemuda Kristen bukan hanya ekor, tapi apa? Cipta teknologi yang bagus. Seluruh dunia dikuasai secara. Nah, bagaimana solusi supaya tangguh menghadapi kuasa iblis? Cepat naikkan. Berdirilah tegap. Berdirilah tegap. Naik terus. Berdirilah tegap artinya apa? Lawan iblis, maka ia akan apa? Sama-sama baca, lawan iblis. 3, 2, iya. Jadi jangan musuhi orang kalau dia jahat. Iblis yang ada di dalamnya lawan. Caranya bagaimana? Doakan. Dia akan lari. Yang kedua, itu tadi dalam Efesus pasal yang ke-6. Berikat pinggangkan kebenaran. Kalau enggak baca dulu ya supaya ayat 13, Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 13. Ya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, miliki perlengkapan ini supaya tahan. Supaya hidupmu jangan jadi kaleng-kaleng. Terus. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus. Jadi, berdirilah tegap. Berdirilah tegap, lawan iblis. Maka ia akanlah, hanya itu, lawan iblis. Segala pengaruh dunia yang membuat engkau rusak, lawan dalam nama Yesus. Tolong saya Tuhan. Dia akan lari. Kalau kalian tidak lawan dengan iman yang teguh, terikut aja nggak bisa. Kalian makin dikuasai. Setelah berdiri, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Ada itu. Berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu maksudnya baca? Tidak? 3, 2, ya. Baca sama-sama. 3, 2, ya. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Nah itu kan. Jangan menyimpang. Pinggang itu. Itu banyak ayat nanti Alkitab. Pakai ikat pinggang. Kebenaran dan keadilan. Jangan menyimpang. Terus melekat. Supaya kamu kuat. Terus baca. Baca. Ayat. Terus baca dia. Efesus pasal yang ke-6. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, berbaju zirahkan keadilan. Ini baju tahan peluru anak panah berapi dari iblis. Yaitu miliki iman dan kasih Kristus. Miliki dalam hatimu firman Tuhan dan kasih Kristus. Menghidupi firman Allah. Jadi begitu pemuda-pemudi ya. Kalian tidak akan tertinggal kalau kehidupanmu ada firman Tuhan, amin ya. Dicatat di dalam Alkitab, tidak ada orang yang sangat hidup dengan firman Tuhan menjadi tertinggal. Dia jadi solusi, lihat Daniel itu kan. Di tengah kegelapan, semua sedang mentok sama Raja Nebukadnezar. Karena dia menghidupi firman Tuhan, dia jadi solusi. Lihat Yusuf itu, dia jadi solusi. Lihat Daud, jadi solusi. Semua orang yang hidup dengan firman Tuhan jadi solusi. Jadi supaya kalian pemuda-pemudi jadi solusi bagi bangsa ini, hiduplah di dalam firman Tuhan. Jawab, amin. Supaya kalian jadi solusi. Lanjut, Mesa. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan apa? Injil. Jadi suka melayani. Suka bersaksi. Sebab kalau kalian lihat dalam Lukas, ketika murid-murid disuruh Tuhan Yesus, karena mereka suka bersaksi, mau jadi role model,
menjadi kesaksian hidup. Apa dikatakan? Iblis itu sampai jatuh. Iblis pun tunduk kepada kami. Kenapa kalian mudah diganggu oleh segala permainan palsu dunia ini? Oleh roh-roh jahat, roh najis, roh kotor. Mulut kita tidak bisa mengatakan yang benar. Pikiran kita selalu dikuasai dusta, bohong, hati kita selalu amarah. Karena kalian tidak mau memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak salah Tuhan mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, supaya engkau kuat. Ada kerelaan. Kegagalan daripada pemuda-pemudi Kristen sekarang, tidak mau memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu jadi teladan. Jadi apa saya katakan? Jadi role model. Itu memberitakan Injil. Menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Karaktermu dibaca, pergaulanmu dibaca. Cara kerjamu dibaca, cara kuliahmu dibaca. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Terus Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah, dalam segala sesuatu menggunakan perisai iman. Apa itu perisai iman? Baca panahnya 3, 2, ya. Mempercayakan hidup. Percaya kepada janji Tuhan. Apapun keadaan, sulit yang kau lihat, seperti terjadi buntu, deadlock, semua blank. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Sebab dia buka jalan saat apa? Saat tiada jalan. Kalian tahu lagu itu? Dia buka jalan, kapan? Coba main piano dulu ya, nyanyi dulu kita ya. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Dia buka jalan. Itu Tuhan. Nanti kornya nyanyikan di kamarmu ya. Kalau sekarang dinyanyikan nggak selesai nanti ini kan. Nanti udah pulang nyanyikan. Sebab itu akan terjadi nanti pergantian chord. Oke, lanjut ya. Jadi dikatakan di sini, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, gunakan perisai iman. Mari pemuda-pemudi, jangan percaya, jangan mengandalkan kekuatan. Kalau saya jadi dokter nanti, tidak mau jadi dokter, kalian mau jadi profesor. Itu tidak bisa menjadi kepastian bagi kehidupan. Di dunia ini semua tanda tanya. Sebab setelah manusia jatuh dalam dosa, cara iblis membuat semua tanda tanya. Coba waktu di Taman Eden. Dia buat tanda tanya. Pasti Allah melarang kalian memakan buah ini, bukan? Dia tanya. Iblis selalu membuat perjalanan tanda apa? Tanda tanya. Tapi Yesus selalu apa? Kepastian. Di dunia ini semua tanda tanya. Maka percayakan dirimu kepada Tuhan. Supaya hidupmu memiliki kepastian. Sebab ya, yang paling menyedihkan dari kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa yaitu hilangnya kepastian. Dunia hilang kepastian. Manusia coba mendekati supaya ada kepastian dengan dua hal. Dengan metode ilmiah, didekati dengan ilmiah, dengan banyak data. Tetapi kepastian nggak dapat. Tetap menjadi tanda tanya. Didekati juga dengan logika. Apa yang dilihat mata ini pasti buah merah ini, tapi enggak, kita bisa rabut. Ada menggunakan logika, ada menggunakan yang namanya ilmiah, tetap gagal. Tapi bagaimana kita supaya mendapat kepastian? Harus ditambah satu lagi, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Gunakan ilmiah, gunakan logika, tapi tambah dengan firman Allah, kepastian dapat. Berkotopungkan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Baca panahnya, 3, 2, ya. Kuat. Ulangi sekali lagi ya, segala cita-cita, 3, 2, ya. Senantiasa sesuai firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, dimiliki kencang, naikkan, gak usah dibaca lagi. 3, 2, ya. Bagaimana sih berdoa di dalam? Setiap waktu kalian belajar roh berdoa, Tuhan tolong saya.
Rohmu berdoa, kau usah ribut. Tuhan tolong saya, orang marah loh. Orang lagi belajar di kampus, Yesus tolong saya, marah dia kan. Rohmu berdoa, Yesus tolong saya. Enggak kedengaran, tapi rohmu selalu apa? Rohmu selalu apa? Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Berdoa terus. Sehingga kalau ini kita lakukan, kita baca, tampilkan yang terakhir, sama-sama kita baca, kuat ya. 3, 2, iya. Pakai gini ya, baca ya, 3, 2, iya. Kita. Mana tangannya? 3, 2, iya. Lanjut. Satu, apa lagi? Naikkan lagi. Baca kuat, 3, 2, iya. Katakan amin. Tampil jadi apa? Kita berdiri semua. Taruh 2 tangan di dadamu, saya mau berdoa. Kalau kau merasa engkau diperbudak oleh hawa nafsumu, pergaulanmu tidak baik, hidup dengan tidak ada kepastian, hatimu menuduh bahwa banyak kesalahan yang kau buat. Ingat baik-baik, malam ini Tuhan akan angkat semua itu. Saya mau berdoa, tundukkan kepalamu, supaya Tuhan menolong engkau pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Saat kita tunduk kepala, semua yang muda-muda taruh 2 tangan di dadamu. Saya mau berdoa. Sembah dan puji Dia. Saya tidak ajak kalian antar call, supaya ini kamu nanti. Sembah dan puji Dia.